Isra itu merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit yang ketujuh gitu kan. Jadi dengan adanya Isra Mi'raj ini bahwa sebagai pengingat kita sebagai umat Islam bahwa sholat itu memang benar-benar penting untuk jadi benteng diri kita dan umat Islam lainnya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Utifila yang ingin bertanya pada Ustazah Islami dan kami membatasi cuma 3 pertanyaan. Baik, dengan format jangan lupa salam, nama, asal, pertanyaan. Kepada peserta kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Dibuka mikrofonnya ya. Baik, kita terima satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Allah asal Tanjung Balai. Pertanyaannya, apakah ada hubungan tentang Masjidil Al-Aqsa dan Masjidil Haram tentang perjalanan Isra Mi'raj? Ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh dijawab, sudah? Oh ya. Ya, untuk hubungan, apakah ada hubungannya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jadi antara Masjidil Haram itu kan di Mekah, kemudian ke Madinah ya. Jadi ini sebenarnya penanda ya, penanda dalam satu perjalanan itu. Kemudian makanya pasca Isra Mi'raj itu Rasulullah kemudian hijrah. Jadi penandanya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum mimpi itu kan Rasulullah masih di Mekah. Nah, setelah maksudnya bukan mimpi ya, sebelum perjalanan Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan itu mimpi, ada yang mengatakan itu nyata ya. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah masih tinggal bertempat di Makkah. Tapi setelah perjalanan Isra Mi'raj kemudian Rasulullah sadar bahwa mengislamkan Mekah itu ternyata belum bisa.
Nah, kemudian bersama-sama sahabat-sahabatnya pindah ke Yatsrib, namanya dulu Yatsrib ya, Yatsrib itu sekarang namanya Madinah. Pindah ke Yatsrib dan masyarakat Yatsrib itu ternyata mendengar berita, baru mendengar berita Rasulullah akan ke Madinah atau ke Yatsrib aja sudah sangat senang sekali dan berbondong-bondong untuk menyambut. Nah, Rasulullah datang ke Madinah atau ke Yatsrib disambut dengan sangat sukacita dan kemudian pertama kali membangun kota Islam di situ. Tatanan masyarakat Islam yang sesuai dengan perintah Allah di situ, di Madinah itu. Jadi itu adalah penanda kenapa kok dalam perjalanan Isra Mi'raj itu dibawa dari Masjid Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, itu di situ. Aqsa itu kan di Madinah. Ya, jadi pindahnya itu kan karena itu. Karena melalui perjalanan Isra Mi'raj itu ada dakwahnya harus hijrah dulu. Hijrah dulu, jadi harus hijrah. Kita kadang-kadang kalau teman-teman pun juga akan mengalami hijrah kan. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Tadinya belum ini adalah penanda bahwa orang dalam perjalanan hidupnya itu selalu akan mengalami peristiwa hijrah. Dulu pasti ada yang belum memakai jilbab, kemudian hijrah menjadi berjilbab. Dulu ada yang masih hatinya perbuatannya sangat kelam, segala macam. Masih banyak yang berbuat zina, hijrah menuju terang benderang. Nah ini, disinilah makna dari Masjidil Haram ke Aqsa itu adalah memaknai hijrahnya dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Rasulullah kan tidak bisa dakwah dengan tanpa dukungan, dengan cemoohan terus. Ketika dia tetap terus bersikukuh di Masjidil Haram, ya dia tidak akan berkembang, Islam pun tidak akan berkembang. Saat itu loh. Walaupun saat ini Mekah menjadi tempat utama ya, tapi kan harus hijrah dulu. Setelah hijrah, kemudian bisa membangun masjid, membangun pasar, membangun kota, masyarakatnya sangat mendukung Rasulullah. Nah, itu menjadi kekuatan besar bagi Rasulullah untuk mengembangkan dakwah Islam. Jadi orang tuh pasti juga harus berhijrah itu. Seperti sejarahnya Muhammadiyah ya, Pak KHA Dahlan itu dulu membangun organisasi Muhammadiyah, itu harus berhijrah dulu. Dia tidak bisa berdiam diri di namanya Kauman. Jadi Kauman itu dulu kan masih banyak klenik misalnya ya, masih banyak yang taklid bid'ah khurafat gitu. Ketika dia hijrah ke Mekah, belajar ilmu di Mekah, dia tahu bahwa di sana ternyata tidak ada yang namanya gendurenan, nggak ada yang namanya sesajen, tidak ada yang namanya apa. Kemudian kembali ke Indonesia, ke Jogja, baru dia bisa membenarkan. Nah, setelah Madinah bisa kuat, akan kembali ke Mekah untuk menguatkan Mekah karena sudah melihat ternyata berhasil. Berdakwah itu tidak hanya 1-2 kali ya, tapi kadang kita di berbagai tempat itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Pernah juga Rasulullah dakwah di namanya Ta'ud. Di situ Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak kemudian mengumpat, tidak kemudian membalas dengan melempari batu, melempari kotoran, tidak. Tapi doanya Rasulullah adalah, ya Allah, sadarkanlah umatmu yang ada di kota Ta'ud ini, dan ke depannya saya berharap kota ini menjadi kota yang paling beriman. Dan ternyata realitanya sekarang kota itu adalah kota Islam yang sangat kuat. Nah ini, kadang-kadang kan kita enggan ya mendoakan orang menjadi lebih baik itu. Kadang-kadang kalau kita doa ya dendam, moga-moga kamu juga dapat hukuman seperti ini. Nah kalau Rasulullah kan tidak. Jadi bagaimana mendoakan orang menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk dari apa yang dialami. Tapi doakanlah dia menjadi lebih baik. Ini. Jadi kita berhijrah itu maknanya gitu. Tidak memaksakan. Jadi Rasulullah tidak memaksakan yang di Mekah itu harus saat itu juga masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dalam kita berdakwah itu tidak ada paksaan, tapi kesadaran. Nah, di Masjidil Aqsa di Madinah itu kan mereka tidak ada paksaan. Mereka sangat welcome menerima Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk Islam masuk di Yatsrib itu. Nah, disitulah maknanya seperti itu. Begitu, Mbak. Masih di mood itu Mbak Fitri?
Iya, afwan Ustazah. Baik, jazakillahu khair kepada Ustazah yang telah menjawab pertanyaan ya, dari yang pertama ya. Langsung saja yang kedua, bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatimah Ajara, asal Sibolga. Pertanyaannya itu, kan Isra Mi'raj itu kan di mana Rasulullah diperintahkan untuk menunaikan sholat, ya kan? Jadi apakah setelah perjalanan Isra Mi'raj itu cuman sholat aja yang Rasulullah terima? Apakah nggak ada yang lain begitu? Ya, langsung aja ya. Ya, sebelum tadi sudah saya sampaikan ya, sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat itu belum ada. Nah, adanya perintah sholat itu sudah merupakan kelebihan ya, kelebihan dari perintah yang tadinya belum ada. Perintah-perintah Allah nanti akan ada, itu kan masih di Madinah ya. Perintah itu akan bertahap sesuai dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak sekali langsung turun satu mushaf begitu, tapi seayat demi seayat, berapa ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini turunlah ayat juga surat Isra Mi'raj itu yang nanti. Nah, itu. Jadi kayak surat Isra, itu kan surat pertama kali ya, bacalah itu ya, Al-Alaq itu ya. Itu saat pertama kali Al-Quran itu suratnya tentang Al-Alaq, Iqra bacalah. Jadi perintah-perintah yang adanya di Madinah, Makkah, itu adalah surat-surat yang menyatakan untuk keimanan. Ayat-ayat yang turun di Makkah itu adalah ayat-ayat yang menegaskan untuk beriman kepada Allah. Nah, Isra Mi'raj itu adalah penanda awal dan akhir. Nah, awalnya untuk di ini ya di Makkah ya, adanya perintah ibadah. Nah, nanti dilanjutkan ketika nanti di Madinah itu lebih banyak perintah yang dianjurkan ya, mungkin bisa baca surat-surat Madaniyah ya. Yang itu lebih banyak menganjurkan untuk muamalah. Muamalah yaitu bagaimana saling tolong-menolong, bagaimana jual beli, bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana berakhlak yang baik. Nah, maka coba Anda bisa cermati juga. Ayat yang ada di Mekah pasti awalnya kalau ya ayuhan nas, wahai manusia, itu adalah tanda surat-surat Al-Quran yang turun di Mekah. Sedangkan surat-surat yang turun di Madinah itu langsung ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena di Madinah itu adalah orang-orang yang sudah beriman. Kalau di Mekah kan masih banyak orang yang nas itu manusia kan umum ya, yang masih banyak yang belum beriman. Sedangkan di Madinah sudah banyak orang-orang yang beriman. Nah, di situ pelan-pelan perintah-perintah itu akan muncul. Akan bertahap turun ya perintah-perintah yang lainnya. Seperti perintah kemudian ada haji, ada puasa, ada haji segala macam itu kan setelah itu pasca itu. Ya benar memang Isra Mi'raj itu satu perintah tentang tapi itu adalah sebuah luar biasa karena sebelumnya kan belum ada perintah sholat. Ya beriman hanya berdoa kepada Allah gini aja. Ya Allah semoga turun hujan kalau Nabi dulu ya. Turun hujan beneran. Nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh diejek oleh apa namanya? Jamaahnya. Turunlah air bah, laut, kemudian kapalnya bisa menyelamatkan jamaahnya. Nah, yang lainnya bahkan Kan'an sendiri putranya tidak bisa selamat. Jadi saat itu ya kalau kalau zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika ada apa namanya perlawanan dari umat, kemudian Nabi dan Rasul itu berdoa, Allah langsung turun tangan menolong gitu ya. Misalnya kemudian ada yang bisa membelah laut